Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas pagi yang sungguh cerah pada pagi hari ini. Engkau dapat mengumpulkan kami, guru, karyawan, dan siswa-siswi SMP Tarakanita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Berkatilah setiap apa yang kami persiapkan, semoga dapat kami lakukan dengan baik dengan hari ini dan menghasilkan hasil yang baik pula untuk teman-teman semua yang sedang belajar di rumah. Semoga ilmu yang kami dapatkan, ilmu yang kami pelajari dapat bermanfaat tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mohonkan berkat-Mu ya Bapa. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, ya. Oke. 35 yang gabung thank you banget ya, sudah bangun pagi-pagi. Pak, suaranya menggema. Mungkin Pak Bram akan mengurangi. Ini sudah tak gitu. Oke William, biar ini ada di sini ada teman-teman belakang layar akan coba menyelesaikan masalah tentang suara yang menggema atau mungkin suaraku terlalu kencang ya, jadi menggema. Oke, ya. Jadi di flyer teman-teman sudah tahu apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini dengan konsep kuliah, konsep pelajaran yang tidak seperti biasanya ya. Oke. Apakah masih menggema, William? Apakah masih menggema? Dennis, apakah menggema suaranya Pak Bram? Ini sedikit tapi nggak parah-parah, masih bisa didengar. Oke. William, sudah jelas? Masih ada gemahannya Pak, kayak suaranya kayak mantul gitu Pak. Oke ya, eho, ho ho ho. Kalau di tengah ada ehonya. Oke. Nah, oke sambil ya diperbaiki ya, jadi bisa dilihat di situ kalau di drama Korea ini sudah kayak ya, dokter sama presiden ya. Jadi di situ Pak Bram punya bintang tamu yang spesial untuk teman-teman semuanya yang ini sudah perjalanan ke sini, yaitu sudah 1 menit lagi mungkin bisa sampai di sini. Waduh ya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang fisiologi. Apa tuh fisiologi itu ya? Jadi kalau di ilmu biologi itu ada banyak. Jadi ada virologi, itu yang kelas 7 kemarin itu. Virologi itu ilmu yang membahas tentang virus. Kemudian bioteknologi ya, itu berarti ada biologi dan teknologinya. Logi itu ilmu ya, logos dari kata logos. Kemudian kita akan belajar fisiologi dan anatomi tentu saja. Anatomi fisiologi itu proses atau sistem yang bekerja di dalam tubuh kita. Jadi fisiologi sistem pernafasan itu proses bagaimana udara masuk, kemudian keluar, kemudian udara itu setelah di dalam tubuh kita itu terjadi proses apa aja. Nah, itu proses fisiologi sistem pernafasan. Kalau fisiologi sistem pencernaan gitu ya berarti saat ada makanan masuk ya kemudian di proses di sistem pencernaan kita, kemudian di lambung diapakan, di kerongkongan diapakan ya. Itu namanya fisiologi sistem pencernaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan rame-rame membahas tentang fisiologi sistem pernafasan. Dan tentu saja apakah bagaimana dampaknya ya ketika kita memiliki sistem pernafasan normal dan ketika kita terpapar coronavirus dan menjadi gangguan penyakit COVID-19 seperti yang beberapa teman pertanyakan di 2 minggu yang lalu. Ya, Pak Bram akan bahas nanti Q&A-nya. Oke, jadi sambil menunggu
Apakah suaranya masih menggema? Nanti tolong di kolom chat ya. Kalau masih biar cepat diperbaiki juga. Ya. Jadi sambil menunggu juga Pak Pram akan memutarkan video ini sebentar. Ya, jadi ada sesuatu yang bisa dibilang eksis. Eksis itu berarti di mana-mana ada ya. Kalau kita ngeksis itu kan di mana-mana ada, di sekitar kita, ya. Dan sebuah substansi yang bisa dibilang ini kalau teman-teman belajar di kelas 1, substansi ini bisa dibilang hidup dan bisa dibilang tidak hidup, ya. Tapi bisa membunuh orang-orang lebih dari perang dunia, ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai virus. Jadi virus ini bukan hal yang baru bagi kita. Itu sudah ada berjuta-juta tahun yang lalu ya. Bahkan sebelum dinosaurus itu sudah ada virus di bumi ini ya. Nah, jadi virus ini ketika ini sedikit pengetahuan dulu supaya kita juga mengenal virus ya. Ketika di luar tubuh manusia, di luar tubuh makhluk hidup ya, hewan, tumbuhan atau manusia, dia tidak makan, dia tidak butuh bernafas, dia tidak butuh seperti kita manusia ekspresi dan sebagainya ya. Jadi kalau di luar tubuh, di meja, di besi, di kemudian di tanah itu, virus itu seperti benda mati ya, seperti kristal kalau teman-teman bisa membayangkan gula pasir, garam, bentuknya seperti itu, tapi sangat kecil, kecil sekali ya. 1/1 juta milimikron itu sangat kecil sekali. Ya, milimeter itu segini itu masih di per 1 juta lagi. Nah, kemudian bisa masuk ke tubuh teman-teman semuanya. Nah, ketika masuk di tubuh teman-teman semuanya, itulah kemudian virus itu bisa hidup untuk bereproduksi, memperbanyak diri, bereplikasi. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya ini seperti ketika ada orang bersin di sekitar kalian ya. Jadi kemarin kita sudah belajar kenapa bersin itu berarti ada sesuatu patogen atau sesuatu benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan ya. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng itu lagi ya. Jadi kemudian apa yang dikeluarkan dari proses bersin itu bisa jadi ada virusnya kan gitu. Makanya kita harus memakai masker, menjaga jarak, itu adalah anjuran yang sangat tepat ya. Nah, ketika virus yang tadinya benda mati di luar tubuh kita itu masuk ke dalam sel, seperti yang teman-teman bisa saksikan di layar kaca ya, itu kemudian dia akan hidup ya, dia akan bergerak ya, kemudian dia akan melepaskan yang kita namakan sebagai DNA. Nah, teman-teman masih sering mendengar DNA, tapi nanti kita akan pelajari tentang DNA di kelas 9 ya. Kemudian akan menginfeksi sel. Nah, kemudian sel tadi yang ditembus oleh virus itu tadi akan rusak ya, seperti itu. Kemudian virusnya akan dari satu, kemudian masuk ke dalam satu sel, virusnya bisa jadi 1 juta lebih ya. Betapa mengerikannya bagaimana virus bereplikasi. Ya, itu gambaran sedikit tentang ancaman kita ini, virus atau pandemi. Nah, ketika kita tidak menjaga jarak, ketika kita kemudian pada saat-saat seperti ini berkerumun gitu ya, tidak menghindari kerumunan, maka yang terjadi adalah pandemi seperti yang kita rasakan 1 tahun ini ya. Jadi banyak rumah sakit penuh ya, kita bingung tidak bisa kemana-mana ya, banyak orang meninggal bahkan tidak bisa dikuburkan dengan baik ya, saking banyaknya harus ada protokol. Ini adalah gambaran beberapa tahun kemarin ya, beberapa tahun kemarin di Italia, di Brasil, di Indonesia juga ya, bahkan banyak yang tidak bisa dikuburkan dengan baik, orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Seberapa bahayanya COVID-19 untuk sistem pernafasan kita, makanya Pak Bram nanti undang bintang tamu ya. Jadi tidak akan, kalau Pak Bram terus nanti selain ilmunya juga terlalu sempit ya, jadi kan kita butuh banyak sudut pandang kalau membahas coronavirus ini. Dan juga nanti kalian juga pasti bosan mendengarkan suaraku yang
mirip Jumbo ini ya. Oke, aku hafalnya Mang Jumbo. Oke. Oke, lanjut ya, sudah lumayan banyak ini ya, sudah, tapi masih belum mencapai 40. Semoga bisa sampai 60 ya, kita buat rekor kelas 8. Oke. Nah. Satu lagi ya, jadi sebelum Pak Bram panggil bintang tamunya, jadi kita akan update dulu. Happy Valentine ya, kemarin teman-teman tanggal 14 Februari. Yang belum ngirim coklat Pak Bram bisa digosenkan. Ini alamatnya Pak Bram di bawah ini. Oke, sedikit gambaran tentang yang kita hadapi meskipun sudah 1 tahun tentang coronavirus ini. Ya. Jadi sudah ada 1.217.488 orang yang positif ya. Di Indonesia. Jadi sangat banyak ya. Tapi untuk kasus sembuhnya juga puji Tuhan 1.025 itu bisa sembuh. Dan ini update terakhir 247 orang meninggal minggu kemarin, dan lihatlah 33.000. Ini orang loh ya, bukan uang loh ya. Orang meninggal, 33.000 orang meninggal dalam kurun waktu 1 tahun. Wow, itu kan sangat menyedihkan sekali ya. Ini belum tentu setiap tahun itu ada bayi yang lahir ya. Padahal ini kalau dihitung-hitung 1 tahun cuma 365 hari ya. Kemudian 1 tahun ini sudah meninggal 33.000 orang. Betapa sangat mengerikan musuh kita ini ya, virus yang tadi sangat kecil, benda yang sangat kecil. Nanti teman-teman calon-calon saintis ini kalau mau belajar lagi tentang virus, lanjutlah ke biologi ya, sekolahnya ke IPA dulu, terus nanti kuliah di biologi. Wah, bakal seru ya. Ada penerus-penerusnya Pak Bram di sini. Oke, jadi ini sedikit gambaran yang akan kita bahas. Kemudian, kenapa sih coronavirus bisa membunuh ya? Apa sih yang terjadi pada sistem saluran pernafasan kita jika sampai terkena coronavirus? Itu akan membuat kita kembali berefleksi bahwa virus ini berbahaya dan kita akan lebih awas diri lagi. Untuk itu, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Ini karena beliau juga sudah hadir di ruangan ini, Pak Bram akan mempersilahkan untuk hadir di kursi panas Bapak Joko Wiharjo, Kepala Sekolah SMP Tarakanita Solo Baru. Boleh tepuk tangan semuanya ya. Oke. Selamat pagi Pak Joko. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi para siswa. Terlihat sangat segar sekali Pak Joko. Iya. Boleh Saya harus pakai headset dulu untuk audionya biar bisa terpantau, dan juga biar kita juga sudah mirip Om Deddy dan bintang tamu ini. Pak Bram kurang botak aja. Teman-teman pasti ini sudah sering lihat Om Deddy Kobuser di podcastnya karena selalu trending ya. Oke, habis ini Pak Bram botakin aja lah ya. Sekali lagi selamat pagi Pak Joko, dari mana ini tadi? Dari rumah atau ada agenda dari luar? Iya, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan ya. Dan ini karena menjawab tantangan ajakan tepatnya. Ajakan Pak Bram, dan juga kangen dengan anak-anak ya. Jadi saya menyempatkan diri. Namun sebelumnya ini suara saya apakah anak-anak bisa, para siswa bisa dengar dengan baik, bergema, berdengung atau bagaimana? Oke. Apakah suaranya Pak Joko bisa didengar dengan baik? Kurang dengar Pak. Oke, mungkin kurang dengar ya. Kurang dengar. Volumenya akan ditinggikan. Ya baik. Sudah dicoba 1, 2. Yang terlihat ada Rolly, ada Cah Kebonan, ada ada Keisha ya, Keisha di situ. Yang lain juga dibuka dong biar Pak Joko juga bisa bertemu rindu ya. Semua kata rindu. Iya, ini asik ya. Oh, luar biasa ini. Ada Elizabeth itu Pak Joko. Betul. Ada Stefania juga. Iya. Oke. Jadi di kondisi seperti ini memang sangat sulit kita untuk bertemu ya Pak Joko. Ini adalah sebuah karunia juga kita masih bisa bertemu, dan tadi Pak Joko kesini juga tidak menggunakan seragam seperti ini langsung ya. Iya, jadi benar Pak Bram. Jadi untuk diketahui semua karyawan Tarakanita
tidak hanya di SMP Solo Baru ya. Tarakanita kita punya banyak saudara ya, ada di STC, ada di Jogja, di Lahat, di Bengkulu, di Jakarta, Gading Serpong, di Lampung, di sana juga ada Oke, ya. Tarakanita di Ini Lampung juga semua ada. karyawan itu kalau dari rumah biasanya mengenakan pakaian biasa dulu, baru kemudian berganti dengan seragam. Itu tujuannya Iya. memang untuk Paling tidak ini untuk mengurangi resiko penularan ya. Ini jadi konsekuensi dan bentuk responsibility kita, tanggung jawab kita kepada anak-anak, kepada masyarakat, bahwa kita juga turut serta paling tidak untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. jadi benar-benar tidak ada ketempelan virus dari rumah gitu ya Pak Iya, harapannya ya, iya, karena bajunya kita pakainya di sekolah kan. iya betul, Oke. betul. Ini. Nah. Walaupun repot, tetapi tetap kita tetap Waduh, mengupayakan. mantap ya. Jadi kita di sini Pak Joko dan Pak Bram ini bisa dibilang mungkin sudah menjalankan benar-benar protokol supaya kita tetap aman ya Pak ya berdua meskipun kita saling ngobrol di sini begitu. Iya, Pak betul, Joko. betul, Pak. Oke. Nah, jadi Pak Joko ini saya undang ke sini Iya. untuk memberikan selain teman-teman kelas 8 juga sudah kangen dengan Pak Joko ya, tapi juga saya ingin ngajak Pak Joko ngobrol-ngobrol tentang virus dan sistem pernafasan. Iya. Jadi Hari ini kita belajar bersama ya, artinya iya, karena virus ini kan penyakit baru iya, dan anak-anak ini kan selalu update Iya. zaman kekinian ya. Iya. Ya. Kalau zaman dulu itu ada pertengahan itu ada apa kid zaman now begitu ya. iya, iya, Kalau iya. saya itu kid zaman kunau. Wah. Ya. Iya, jadi Iya. Pak Joko ini kakak kelasnya Pak Bram ya. Iya, satu alma mater. Satu alma mater SMA sampai kuliah di biologi juga. Ya, ini. Tapi Pak Bram lahir, Pak Joko udah lulus kuliah. Iya, pada lahir Pak Joko lulus kuliah. Iya, jadi agak kakak kelas gitu ya. So, ya. Oke Pak Joko, terima kasih sekali lagi sudah hadir untuk semangatnya. Mungkin kita bisa salam Tarakanita dulu Pak Oh, Joko. siap, siap. Salam Tarakanita, Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes, oke. Satu hati, satu semangat itu Ya. jargon yang waktu saya pertama masuk di sini itu sangat terngiang dan bagus sekali, satu hati dan Ya. satu semangat, terutama ketika di wabah pandemi seperti Ya. Dan saya yakin tidak banyak sekolah yang memiliki salam seperti Oh, artinya iya. salam-salam yel-yel itu tidak banyak, walaupun ada tapi tidak banyak. Iya, Ya. waduh. Jadi seperti di masa-masa pandemi ini kita memang butuh menyatukan hati dan semangat Iya. untuk saling berintegrasi supaya segera selesai ya Pak pandemi. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi ini sebenarnya apakah ini benar-benar hal yang baru bagi kita di muka bumi ini atau sebelum-sebelumnya itu sudah pernah ada juga kondisi-kondisi seperti ini Pak Joko? Oh iya, baik, terima kasih Pak Bram. Tapi sebelumnya di sini ada di belakang layar tuh ada Pak Adit gitu ya. Oke. Pak Adit ternyata laptop ini saya nggak bisa menghidupkan. Mungkin bisa nanti dibantu kalau sudah dihidupkan. Oke Ya, ya. sambil saya mohon maaf ya anak-anak. Kalau nanti bisa hidup. Baik, Pak Bram. Oke. Bicara masalah pandemi, kita punya santo pelindung sekolah kita. Oh, Ya. Siapa namanya, guys? Guys siapa ya. nama guys ya? Santo pelindung kita. Santo Carolus Borromeus. Oh. Iya, betul, luar biasa, guys. Santo Carolus Borromeus. Ya. Jadi, pada waktu itu sekitar tahun 1570-an, itu ketika Santo Carolus Borromeus semasa hidupnya 1500-an itu ya, 1570, itu Santo Carolus Borromeus juga mengalami hal hampir sama dengan kita, yaitu penyakit sampar. Ya, wabah sampar. Dan mengakibatkan banyak tatanan sosial dan ekonomi itu juga hancur pada waktu itu. Banyak penyakit, tidak ada yang menolong, kemiskinan, tidak Dokter peduli. sulit dicari Ya, ya, Pak. Dan yang lebih penting lagi di situ, mereka menemui ajal dengan tidak terdampingi. Artinya ketika banyak orang yang meninggal, dia sudah meninggal tanpa doa, tanpa terdampingi, tanpa persiapan secara iman. Nah, Santo Carolus Borromeus muncul di situ Oh, dengan rasa compassion-nya, compassion. peduli ya, Itulah peduli. rasa. Iya, segala harta miliknya yang dia punyai itu juga diberikan, apapun yang dimiliki. Bahkan Santo Carolus Borromeus paling tidak memberikan dirinya seutuhnya, sampai beliau sendiri itu mengalami kelelahan.
karena membantu para pasien, para penderita ini. Yang terkena Iya. wabah sampar itu tadi, Wabah Pak Joko. sampar itu. Bahkan ada sebuah cerita itu semua barang yang ada di rumah, termasuk gorden milik yang di rumah, itu disumbangkan. Pakaian semuanya yang di Santo Carolus ini seorang pangeran. Seorang pangeran tuh sangat kaya raya Sangat di kaya. zamannya ya, di zaman pada waktu, dan dia berikan seluruhnya. Dan tadi ya, yang paling mengerikan adalah mereka meninggal dengan tanpa persiapan secara iman. Secara ini. Ini kan kasihan sekali Iya, ya. Dan kita hadir. Nah, ini Salah. semangat compassion ini yang perlu kita munculkan. Wah, jadi Menjawab pertanyaan Pak Bram, iya. berarti zaman dulu pernah Jadi ada. ternyata Salah satunya ini. Bahkan dari tahun 1500 kita sudah pernah mengalami wabah yang di situ muncul sosok seorang santo pelindung kita. Iya, Santo Jadi Carolus Borromeus. memang kalau kita menyebut di dalam doa, siap berdoa itu bukan hanya asal sebut, tapi ternyata memang Santo Carolus Borromeus. Iya. Betul. Iya. Malah dapat tambahan ilmu yang bukan ilmu tapi pengetahuan yang benar-benar merasuk dalam hati tentang teladan Iya, Santo betul, Carolus Borromeus. betul. Oke. Compassion-nya itu luar Luar biasa. Ya. biasa. Nah, Pemberian diri yang total. Jadi, Pemberian diri yang bahkan total. di masa-masa seperti itu pun ketika teknologi belum seperti ini, Belum, dokter sangat sulit dicari begitu, tapi tetap bisa melewati pandemi dengan keyakinan iman kita sebenarnya, Pak Joko betul. ya. Ini. Berarti semoga di sini pun tahun ini pun juga bisa selesai pandemi. Tapi kalau boleh ngomong-ngomong, apakah teman-teman ini nanti semester ini bisa ketemu di sekolah lagi atau enggak? Mungkin mereka ini sudah pengen nggak sabar untuk jajan di kantin belakang kita ini. Saya yakin mereka rindu dengan soto, Iya. nasi goreng dicampur kuah soto, dan apa itu, tempe mendoang. Iya, iya, iya. Baik, menjawab pertanyaan Pak Bram, apakah mereka ini Pak Corona ini bisa berakhir? Kalau pertanyaannya kapan berakhir atau bisa berakhir, kalau pertanyaannya bisa berakhir ya bisa. Iya. Kalau pertanyaannya kapan, Iya, itu, Pak itu Joko. mungkin dari beberapa ahli menyebutkan ini lama. Oh, iya, ada Bisa. kemarin beberapa berita 10 tahun, 15 tahun. Wah, itu kan 15 tahun. meresahkan sekali, Pak Joko. Iya. Apakah benar sampai bisa seperti Jadi kalau ini memang seperti itu, bisa-bisa para siswa ini lulus kuliah ini tanpa harus menginjakkan kaki ke kampus. Misalnya. 10 tahun itu Iya, ya. iya, iya. Waduh. Tetapi mungkin pertanyaannya, kapan pembelajaran tatap muka ini aman dilakukan? Nah, ini nyambung dengan aman. Semoga kita menyiapkan, pemerintah menyiapkan, para menteri, pembantu Bapak Presiden menyiapkan, bupati, wali kota, termasuk sampai Bapak Ibu guru menyiapkan semuanya. Kita mulai dari sarana prasarana kita siapkan, kita mulai dari kebiasaan Bapak Ibu guru kita siapkan. Nah, semoga dengan kebiasaan yang baik ini, kalau variabel-variabelnya terutama 5M, 5M ini diterapkan dengan baik, maka ya semuanya akan segera kita terwujud. Artinya PTM, pembelajaran tatap muka terwujud. Belum ada prediksi memang. Belum ada prediksi. Yang bisa kita lakukan adalah tetap kita semangat, tidak pernah abai, tidak pernah lalai, mencuci tangan dengan sabun, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir ini berat, mengurangi mobilitas ini. mengurangi mobilitas. Jadi Jangan sering-sering pergi ke mall. ke luar kota, Iya, ke ke luar mall, kota. memang tidak benar-benar urgent gitu ya, Pak Benar-benar Joko ya. urgent. Betul, Oke. betul. Dengan Iya. kita menaati 5M itu diharapkan 2-3 bulan lagi mungkin kita bisa kembali ke sekolah. Tetap dengan 5M itu. Tetap dengan 5M. Dan informasi bahwa PPKM Mikro itu di Kabupaten Sukoharjo diterapkan sampai tanggal 28 Februari bulan ini. Iya, Semoga bulan tidak ini. diperpanjang lagi ya, Pak Iya. Joko, dengan Dimulai kondisi. dari rumah, masing-masing rumah, bilang sama mama papa, intinya masing-masing rumah itu zero COVID, Iya. masing-masing satu RT itu zero COVID, harapannya ya seluruh negara, seluruh dunia zero COVID. Jadi dimulai dari diri kita dulu ya. Ya. Gambaran masa pandemi dan teman-teman mungkin ada sedikit titik cerah ya.
apakah kita bisa kembali belajar tatap muka? Tentu saja kita harus tetap optimis ya Pak Joko. Iya, betul. Kita sudah berusaha, ruang-ruang kelas ini juga sudah merindukan kehangatan kalian. Iya, Wah, benar. sudah dingin sekali. Iya. Oke, Pak Joko, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Siap, baik. tentang terutama tentang sistem pernafasan, gangguan sistem pernafasan dan tentang coronavirus ini tentunya. Iya. Pak, saya akan sedikit men-sharekan, Pak Joko membantu kita berdiskusi Siap, mungkin siap. nanti ya supaya Nanti diskusi seru. kita Iya. bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi seperti konsep meminta penjelasan juga klarifikasi dengan Pak Joko Wiharjo, karena ini juga sama Sains juga kita ya Pak Joko ya. Jadi ini Pak Joko ini meskipun kemarin usianya sudah tapi masih bisa menyelesaikan sekolah kuliah magisternya luar biasa ini, jadi semangat Iya. belajarnya tidak pernah berhenti, semoga bisa sampai ke teman-teman juga semangat Iya. belajarnya Pak Joko Saya ini. menyelesaikan magister pada usia setengah abad. 50 tahun, wow ya. Iya, kalau saya kemarin seperempat abad, jadi memang semangat belajar itu harus tetap Iya. ada ya Pak Joko ya. Saya terinspirasi anak-anak yang begitu luar biasa Iya. semangatnya untuk belajar, dan Jadi- saya paling tidak untuk mengajak untuk bersama-sama belajar. Oke. Iya. Thank you Pak Joko. Nah, ini sih Pak Joko. Iya. Beberapa bulan ini kan terjadi pandemi COVID-19. Iya. Nah, virus COVID-19 itu tepatnya menyerang bagian sistem pernafasan yang mana? Apakah paru-paru atau bisa jadi daerah sistem pernafasan yang lainnya? Baik. Hidung, tenggorokan. Ini Pak Joko boleh menjawab pertanyaan dari Iya. teman-teman kelas 8. Ini pertanyaan dari siswa ini. Iya, dari siswa, dari Siapa ini ya Pak Bram ini ya? ini Pak. Kita lihat di Google Oke, Form-nya. oke. Iya. Tapi melihat apa itu coronavirus COVID, apa itu 19 dan menyerang bagaimana? Itu pertanyaan yang sangat luar biasa Iya. ya. Untuk Ini level SMP ya Pak Joko ya. untuk level SMP luar biasa. Luar biasa sekali. Ya baik, saya mencoba untuk menjawab walaupun nanti kita saling menyempurnakan ya Pak Bram ya. Jadi coronavirus, virus itu kan virus itu kita lihat kemarin tuh memang bentuknya sangat kecil, ukurannya dulu ya. Ukurannya itu mikron. 1 mikron itu 1 milimeter. Kalau kita punya penggaris, 1 milimeter itu dibagi dengan 1000. Itu baru jatuhnya dari 1 mikron. Ya. Padahal ada juga yang 0, sekian mikron. Itu kan berarti sangat kecil sekali. Dari ukurannya dulu. Lalu dari bentuknya virus ini. Virus ini kan dari beberapa ahli, ini bentuknya itu kayak ada semacam kayak paku-pakuan gitu ya. Iya, spike seperti rambut tapi Rambutan gitu iya, ya. seperti rambutan gitu. Bener. Nah, rambut fili-fili Iya. atau kaki-kaki atau yang disebut dengan paku-paku Iya. tadi itu punya kemampuan untuk menempel. Menempel. Oke. Menempel dimanapun. Di manapun. Dimanapun. Baik itu di logam, di kayu, apalagi di tubuh Apalagi manusia. di sel tubuh kita. Iya. Benar banget. Sifat virus itu dia akan hidup ketika dia memiliki host species atau inang atau induk makhluk hidup. Nah, salah satunya misalnya manusia. Lalu yang diserang di mana? Ternyata memang ini yang diserang pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan, melaluinya sistem pernafasan. Nah, di pernafasan yang bagaimana? Ternyata di sistem pernafasan itu memang ada yang namanya alveolus begitu ya, alveolus. Dan alveolus bentuknya kayak ya rambutan lagi. Iya. Buah kelengkeng lah gitu. Kan Bubble. bunder-bunder Iya. bubble, gitu ya, bubble. Nah, di dalam lapisan alveolus itu kan juga tempat ada apa itu difusio osmosis oksigen Iya. gitu ya, CO2 dan Aduh. O2. Nah, hubungannya dengan pada peredaran darah. Nah, ketika virus ini dari beberapa referensi, semoga nanti anak-anak juga ngecek ya, dari beberapa referensi yang Pak Joko dapatkan, Pak Joko baca, di situ ternyata alveolusnya ini ketika ada benda asing itu kemudian mengalami seperti kayak emboli dia. Emboli itu saluran darahnya itu ada gelembung-gelembungnya. Gelembung-gelembungnya dan juga ada gumpal-gumpalannya. Dan yang lebih parah lagi di situ kemudian ada yang namanya mengeluarkan beberapa banyak cairan. Oke, Pak Joko. Jadi intinya bahwa sebenarnya
kalau kita tepat sasaran begitu, jadi coronavirus ini ya sampai pada sistem kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita. Oh, Mm-mm, begitu. mm-mm, Jadi mm-mm. ya seperti ini juga sudah disampaikan Pak Dewo. Memang ketika ada virus yang masuk itu Mm-mm, lewatnya hidung seperti ini Iya, ya. betul, betul. Paling langsung menyerang itu ya sistem Iya. pernapasan dan Iya. untuk teman-teman juga sudah belajar bahwa lubang pertama sistem pernapasan udara masuk itu hidung, kemudian Iya. masuk ke trakea Terakhir betul. dan salurannya virus begitu. virus ini akan berbahaya ketika sudah mencapai alveolus itu tadi, Pak. Alveolus, ya. Oh, wah, ini alveolus tadi seperti kelengkeng tadi ya. Berlubang. Nah, ketika tadi Pak Joko menjelaskan bahwa virus ini sampai ke alveolus menyebabkan seperti inflamasi. Jadi seperti Inflamasi, betul. di alveolus kita itu terganggu. Padahal fungsi dari alveolus tadi untuk pertukaran O2 dan CO2, seperti di situ. Oke. Jadi ini teman-teman sudah terjawab satu ya, ternyata memang yang benar-benar langsung direct atau langsung diserang oleh virus ini adalah bagian dari alveolus kita. Alveolus, betul. Nah, wah ini juga bagus sekali ini videonya, Pak. Jadi paru-parunya ya ini seperti ground glass opacity. Jadi kalau kalian sering editin video gitu ya, jadi banyak ngeblur putih-putih ini virusnya itu sendiri ya Pak Joko. Oke. Ada beberapa referensi itu mengatakan begini. Virus itu mampu mencegah. Jadi kalau kita misalnya kena bahaya, di rumah ada apa begitu ya, sakit, kejepit pintu atau apa, biasanya kita minta tolong. Mama, papa, mami, papi, atau minta tolong begitu ya. Nah, virus itu dalam animasinya itu mencegah untuk kita, sel-sel kita atau kalian itu minta tolong. Oh, begitu. Minta tolong kepada apa? Kepada tadi itu imun kita. Imun kita itu. Sehingga imun kita itu tidak bisa untuk mengcounter ini. Dan yang menang adalah virusnya. Jadi ibaratnya begitu, ketika Anda terancam mau minta tolong tapi dihambat. Sehingga Anda tidak bisa minta tolong. Oke, jadi serangan dari coronavirus ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Joko, masuk di sistem ya. Yang paling utama itu ya sistem imun itu tadi. Sistem imun. Nanti akan belajar mungkin di kelas 2 ini setelah kita nanti PTS ya. Wah, nanti ada sistem imun juga. Kita akan belajar. Pokoknya belajar IPA itu menyenangkan sekali ya Pak Joko. Iya. Maka saya juga mengajak anak-anak untuk mencintai IPA begitu. Oke. Selain juga mencintai bahasa Inggris ya. Iya, itu. Jangan sampai nggak bisa bahasa Inggris gitu yang baru nanti ya. Dan juga jangan cuma mencintai dia karena nanti kalau jatuhnya cuma kecewa. Ya. Jangan hanya mencintai drakor ya. Oke, lanjut Pak Joko ya. Siap. Baik. Apa sih hubungannya gejala-gejala coronavirus yang masuk ini? Kan ada dampak dari coronavirus itu terhadap sistem permasaan kita, jadi sulit bernafas. Benar nggak Pak? Coronavirus di dalam kita nyeri dada, kemudian kita kesulitan bernafas atau sampai sesak nafas seperti itu. Iya, benar Pak Bram. Jadi coronavirus ini kan menyerang pada sistem pernafasan. Lalu dampaknya seperti yang ada di slide itu para siswa. Ya di situ kalau ini pada secara umum itu kan juga gejala yang paling umum ya demam. Ya, kemudian batuk kering dan kelelahan. Nah, kelelahan. Kemudian kalau ini saya tambahkan, kalau organ yang bisa diserang. Organ yang bisa diserang ini saya ambilkan dari Halodoc. Teman-teman itu nanti membrowsing di situ. Itu organnya itu ada organ mata. Matanya memerah. Gitu. Tapi tidak dijelaskan mengapa sampai matanya memerah begitu ya. Lalu otaknya itu juga bisa diserang. Itu mesti pusing. Bisa pusing. Lalu jantungnya mengalami pembengkakan. Jadi jantungnya membengkak itu berarti kerja jantungnya menjadi kurang efektif. Iya. Nah, dan kalau jantungnya nggak efektif ya kita harus membuat surat wasiat segera mungkin ya. Buat surat wasiat segera mungkin nanti ya. Ini maafkan saya mama papa atau apa. Ya, ini.
Lalu Semoga tidak. ya sensori. Oke. Sensori ini yang sering dikeluhkan. Misalnya sensornya paling dikeluhkan itu hilangnya rasa pembauan dan penciuman serta rasa. Iya, iya. Yang benar itu dalam bahasa Indonesia itu sistem apa itu? Indera pembauan, Pembau ya seperti bukan kemarin minggu penciuman. kemarin Beda kan konotasinya ada nanti. sel olfaktori di dalam hidung itu yang Mm-mm, saraf mm-mm. pembaunya. Iya, Oke. cara pembaunya. Mm-mm. Lalu ini darah. Mm. Darah juga diserang karena ada pembekuan darah. Jadi kalau darahnya sudah beku, maka tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu juga ada ginjal, ya. Ada ginjal, ginjalnya juga mengalami pembengkakan. Kalau kerja ginjal sudah tidak bisa berfungsi, tadi juga darahnya tidak bisa tersaring lagi. Ini ada beberapa organ yang diserang, dan satu lagi itu sistem pencernaan. Ada diare ya ini. Sekali lagi berarti dampak coronavirus ini bukan terhadap sistem pernafasan saja Pak Joko. Semua sistem ternyata terdampak Terkena, juga dari iya. penjelasan tadi. Nah ini maka bahayanya coronavirus, maka kadang-kadang pemerintah itu mengajak kita untuk selalu berhati-hati, hati-hati. Dan karena kita merasa aman nyaman, merasa belum terkena, maka kita abai. Maka ini menjadi kebiasaan baru bagi kita menjaga selalu kebersihan tadi. Begitu Kak Bram. Oke, berarti Iya, iya. dampaknya sekali lagi bukan hanya terhadap sistem pernafasan tapi bisa ke lain sistem karena memang sistem kita itu bekerjanya saling berdampingan Berkaitan. seperti peredaran darah dan Iya. pernafasan tadi ya Pak ya. Pernafasan, betul. Peredaran darah mengalirkan O2, nanti Iya. kemudian pertukarannya terjadi di alveolus. Iya. Jadi kalau satu sistem saja itu terganggu karena COVID, semuanya akan terganggu. terdampak. Bukan berarti COVID-nya mungkin tidak menyerang lambung, tapi ketika aliran oksigen di darah itu kemudian terganggu, lambung kita juga tetap bisa kena seperti Bisa itu kena. ya Pak. Betul, betul. Oke. Jadi dampaknya sangat luas, teman-teman. Jadi kenapa kemudian ini menjadi pandemi yang begitu berbahaya gitu ya Pak Joko ya. Dan terutama yang diserang sistem satu lagi pernafasan. informasi tentang sistem pernafasan Iya. tadi. Ada banyak dokter tuh mengatakan mengibaratkan orang yang meninggal karena virus itu ibaratnya seperti orang yang meninggal karena tenggelam di air. Karena banyak cairan yang ada di dalam saluran pernafasan. Nah ini jadi membayangkannya saja sudah ngeri, Ngeri gitu ya, sekali, sudah ya. ngeri. Jadi meninggalnya pelan-pelan begitu dan itu sangat tersiksa. Jadi kenapa? Jadi memang gejala sesak bernafas itu ya memang karena tadi seperti orang tenggelam. Jadi paru-paru kita tuh penuh dengan cairan seperti itu nggih Pak Joko. Benar. Oke. Nah, jadi gejala-gejala ini kenapa bisa terjadi? Jadi memang secara fisiologis seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita kena virus masuk ya, itu kita menjadi sesak nafas karena alveolus yang harusnya fungsinya bisa mengalirkan oksigen dan CO2 itu. Iya. Oksigen kurang itu Iya. Iya. Baik. Ini pneumonia. Jadi ada istilah pneumonia. Mungkin teman-teman juga sudah kemarin membaca materi ada penyakit pneumonia seperti itu. Nah, itu beda atau memang COVID-19 atau pneumonia apa yang sedang kita hadapi saat ini Pak Joko? Baik, iya. Oke. Lagi-lagi saya harus banyak membaca Pak Bram ya. Ini jadi ini sesuatu yang baru. Jadi ada awalnya dulu ada penyakit SARS. Oke, benar banget. Lalu ada yang MERS. Iya. Ya, SARS itu dulu kalau tidak salah itu disebabkan karena adanya tupai. Luwak. Maaf, bukan tupai, luwak. Luwak ya. Bahasanya luwak. Luwak begitu white coffee. Ya, Roli luwak, itu ya. Lalu MERS itu di Timur Tengah. Iya. Itu hospesnya awalnya itu adalah unta. Iya, Unta benar di Timur banget. Tengah. Iya, MERS. masih ingat. Iya. Middle East Middle East begitu ya. Jadi apa respiratory syndrome gitu ya, MERS. Nah, COVID ini juga kadang ada yang ini sebagai bukan bentukan ya, tepatnya apa bisa jadi disebut beberapa ahli itu mutasi dari SARS tadi. SARS ya. tadi, virus-virus yang respiratori yang Iya, menyerang sistem pernafasan sistem sebelumnya. pernafasan. Oke. Lalu kenapa ini pneumonia tentang pneumonia hampir sama, sebenarnya juga agak beda.
bedanya apa toh? Sebenarnya adalah salah satu penyebabnya. Penyebabnya. Oke. Ya, itu kan ada Pak Joko lupa lama nggak baca tentang materi ya, tapi paling tidak ada Streptococcus pneumonia. Ini juga Bakteri itu, Pak. Kalau bakteri kita ya. bicara Streptococcus ini, kalau nama-namanya seperti itu nama-nama bakteri itu Iya, sudah ya. Streptococcus pneumonia itu kan juga menyebabkan tentang penyakit pneumonia. pneumonia. Oke. Nah, kenapa pneumonia sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian? Saya baca di layar di situ ya. Dan memang ini juga sama yang diserang juga pada sistem pernafasan. Pernafasan, oke. Alveolusnya juga. Alveolusnya itu juga terserang, terinfeksi sehingga memang katakanlah bahwa fungsi dari alveolus tidak mampu bekerja secara optimal. Intinya seperti itu. Oke. Lebih lanjutnya memang para siswa ini harus belajar lebih detail. Oke. Syukur-syukur saya berharap dari kelas 8 ini ada yang jadi dokter gitu. Waduh, amin. Ya, Iya. William. Yang Salah jadi dokter dokter William. Iya. Oke. Karena kemampuan Pak Joko, Pak Bram ini tentunya harus Iya. di-upgrade Iya. dan di-update. Iya, ini benar ya. banget ya. Jadi kalau biologi itu yang dipelajari bukan cuma manusia ya, jadi ada virus, bakteri, protista, tumbuhan, Monera, hewan, wah semuanya. Tapi lingkungan. ketika menjadi dokter nanti bisa lebih detail membahas tentang fisiologi manusia seperti Saya ini. berdoa dan berharap ada anak-anak saya, anak-anak kita ini Iya. SMP Tarakanita ini yang jadi dokter. Waduh, amin ya. Oke, nanti biar gak dokter-dokter keren di drama Korea itu. Wah. Iya ini. Oke, jadi kemudian berarti pneumonia ini beda dengan COVID-19. Kalau Iya. boleh tadi saya sedikit menangkap itu berarti pneumonia ini dan COVID-19 itu samanya adalah sama penyakit yang menyerang alveolus kita, membuat oksigen tidak bisa lancar pertukarannya. Tapi kalau pneumonia ini tidak hanya disebabkan oleh coronavirus ya Pak Joko, Iya. bisa bakteri tadi, Streptococcus Streptococcus, pneumonia. bisa MERS, SARS gitu. Dan kalau COVID-19 ini berarti adalah semacam pneumonia juga, tapi yang disebabkan oleh coronavirus. Oke ya, jadi ketika teman-teman bicara ada berita tentang COVID-19, kemudian mendengar pneumonia, jadi tidak perlu bingung. Itu adalah COVID-19 ini adalah sebuah pneumonia juga, termasuk pneumonia juga, tapi yang hanya disebabkan oleh coronavirus. Ini ada animasi bagus nih Pak. Ya, silakan. Jadi sambil beristirahat kita berkata-kata. Iya. Jadi ini dari TED Ed lagi ya. Jadi kalian bisa mengaktifkan subtitlenya ya, subtitle bahasa Indonesia supaya lebih gampang juga kita mempelajari. Kalau mau berlatih bahasa Inggris ya, boleh pakai subtitle bahasa Inggris. Nah, ini. Jadi ini sedikit gambaran pneumonia ya Pak Joko. Sambil teman. Oh, belum saya share screen kan? Oke. Oke. Nah, ya jadi ada animasi dari TED ID. Semoga teman-teman tidak patah-patah. Kalaupun patah-patah nanti video ini akan Pak Bram share ke Google Classroom juga. Tapi kalau langsung Pak Bram share, mesti Dora didelok. Kecuali kemarin beberapa yang udahnya status di WA itu sedang belajar itu, Pak Bram seneng itu ya, statusnya Siva itu ya. Waduh, oke. Nah, itu kan jelas melihat. Waduh, oke. Tapi yang nggak nyetatus pun Pak Bram harap juga semuanya juga sudah melihat video yang Pak Bram share kemarin ya. Jadi ini mengapa pneumonia sangat berbahaya ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi ketika udara itu kalau sudah masuk ke hidung ya, jadi pasti tujuan akhirnya alveoli ya. Jadi di alveoli ini bisa dilihat 600.000 alveoli dalam satu paru-paru kita. Kalau di Jembengke ya itu bisa jadi lapangan tenis ternyata ya Pak Joko ya. Iya. Oh ternyata 75 sampai 100 meter persegi. luar biasa sekali Tuhan menciptakan detail paru-paru kita. Iya. Nah, satu sel ini tempat pertukaran tadi yang dijelaskan oleh Pak Joko ya. Jadi bagaimana CO2 di dalam darah ditukar dengan oksigen yang masuk. Nah, padahal ada infeksi yang memenuhi alveoli dengan cairan tadi ya Pak Joko ya. Iya. Jadi seperti orang tenggelam. Jadi orang tenggelam itu. alveoli kita penuh dengan cairan karena beragam jenis patogen. Nah, kalau COVID-19 itu patogennya ya coronavirus itu tadi. Oke ya. Jadi yang paling umum ada influenza, tadi Streptococcus pneumoniae itu juga.
Oke, kita bilangnya penyusup mikroskopik. Wah, jadi karena sangat kecil tadi berapa milimikron Iya. tadi ya Pak Joko. Betul, sangat kecil ukurannya. Nah, ketika kita menyentuh apapun ya, yang bisa jadi ini ada virusnya ya, tapi semoga tidak ada coronavirusnya di sini ya, karena sudah didisinfektan ya. Oke. Perlindungan pertama itu ada mukus. Kita setiap kalau kalian merasakan pasti ada lendir di setiap organ dalam kita. Itu adalah sebuah sistem pertahanan tubuh yang dilaksanakan oleh tubuh kita ya. Oke. Tapi ketika di trakea, kemarin kita sudah belajar trakea, itu juga ada mukusnya ya, ada lendir-lendirnya. Tapi kan karena saking banyaknya virus dan kecilnya virus itu tadi ya Pak Joko, Iya, benar. tetap ada yang bisa menyusup sampai alveolus kita. Iya, karena kalau ukurannya yang sangat Iya. kecil tadi memang tetap ada yang mampu Menembus. Jadi tidak semuanya. benteng terakhir kita Iya. ya. Nah, ketika di dalam alveolus bisa teman-teman lihat, ini ada sistem imun yang namanya makrofagus. Ini fungsinya untuk Memakan ini ya. iya, memakan dari virus maupun bakteri, pokoknya benda-benda asing lah, ya. Tapi nggak mungkin paku, nggak mungkin ya, nggak bisa masuk ya. Iya. Jadi karena sangat kecilnya. Ketika terjadi pertempuran di alveolus ini tadi, ada efek sampingnya terhadap sel tubuh kita. Ya. Jadi ada cairan yang kemudian muncul, hasil perang itu tadi ya Pak. Iya. Yang kemudian menjadi memenuhi alveolus, tidak terjadi pertukaran oksigen dengan baik, kita dipenuhi CO2. Nah, inilah kenapa kemudian kita sesak nafas, gejala umumnya. Jadi kalau teman-teman sesak nafas di rumah, bisa jadi ada yang tidak beres, langsung cari tenaga ahli ke dokter Iya, atau ke puskesmas harus terdekat. dengan ahlinya ya. Iya, dengan jangan diobati ahlinya. sendiri begitu ya Pak Joko ya. Betul, betul. Nggih. Ya. Kemudian ada antibiotik ataupun obat-obat nanti tenaga kesehatan yang akan Lebih paham. lebih Iya. paham. Jadi jangan lebih beli obat paham. sendiri ya. Mm. Nah, itu fungsi dari abiotik obat-obat itu tadi hanya untuk mengurangi cairan yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Kalau selama virusnya masih ada di situ ya akan terjadi seperti Akan itu terjadi lagi ya. Oke. Nah, biasanya 7 hari. Kenapa isolasi mandiri itu juga paling tidak 14 hari? 14 hari itu karena ada durasi rentang masa inkubasinya juga. Oke. Nah, jadi beberapa kelompok seperti mungkin yang rentan, mungkin kalau teman-teman ini belum terlalu rentan karena sistem imunnya masih sangat banyak dan bagus. Tapi kalau yang sudah lansia itu lebih rentan begitu. Iya, karena imunitasnya Oke. menurun. Maka para balita dan usia di atas 60-an lah begitu, ini yang menjadi perhatian Prioritas. lebih ekstra ya, karena daya imunitasnya kita berkurang. Iya. Dan ini ternyata ada fakta menarik lagi Pak Joko. Ya. Ternyata orang yang merokok itu akan lebih mudah terserang coronavirus. Ini ternyata efek dari rusaknya silia, rusaknya trakea kita. Iya. Oke. Jadi mengapa Bapak Ibu itu orang tua Iya. itu mengatakan kalau bisa jangan merokok Iya, gitu iya. kan ya. Bukan masalah apa-apa, tapi ketahuilah bahayanya. Iya. Apa itu bahwa dalam artinya merokok itu kan memasukkan benda asing dalam tubuh Iya. kita. Nah, kemudian ini ya, sili dalam trakea pun juga Dan menjadi rusak begitu. karbon di dalam rokok itu yang kemudian merusak lendir-lendir mukus-mukus di trakea itu yang Betul. tadinya berfungsi untuk pertahanan pertama. Betul. Ya, Dan pertahanan sebelum virusnya biar nggak menyusup ke paru-paru. iya. Kalau Dan saya trakea- yakin anak-anak juga sudah belajar tentang adiktif. Iya, semester kemarin. tuh, Pak. Semester kemarin Iya. kan zat adiktif yang membuat ketagihan itu ya. Iya. Ini luar biasa animasinya. Iya, jadi seperti itu. Jadi dampak rokok itu sangat tidak bagus, terutama untuk sistem pernafasan ya. Iya. Jadi bukan mitos ini ya. Nah, Bukan mitos dan oke. bukan mengada-ada. Bukan, jadi semuanya sudah ada sistem imunnya, sistem pertahanan tubuhnya. Ketika ada rokok yang merusak tadi lendirnya, silianya rusak, maka virus akan dengan sangat mudah mencapai ke alveolus. Itu Iya, tadi. ini. Oke. Jadi bukan berarti kita anti dengan pabrik rokok ya. Kita hanya berdasarkan data, bukti Iya. dan fakta Faktanya seperti jadi. dari pengetahuan kita ya. Iya, kalau kita sudah seorang saintis, jarang sekali pasti saintis itu merokok ya Pak. Karena Iya. kita tahu benar-benar dampaknya. Iya, benar. Oke. Nah, masih ada pertanyaan kah ini? Atau teman-teman silahkan menanyakan di kolom komen.
sudah pukul 9, jadi Luar biasa ya, mungkin cepet sekali iya kita ya. nggak kerasa banget ya Pak Joko. Kita Sudah hampir 1 jam. hampir iya 15 menit lagi mungkin ini kita Mm-mm. di sini waktunya. Karena Pak Joko ini kan juga sekarang kepala sekolah yang tugasnya di mana-mana juga ya Pak Joko. Jadi Salah satu, sangat bersyukur bisa ya, datang ke sini. salah satu tugasnya itu balas WA. Wah, oke. Iya. Nah ini Pak Joko. Iya. Terakhir. Ini mungkin pengetahuan tentang Ya. teknologi di sistem pernafasan. Kenapa? Tolong dibacakan tuh Oke. Pak Bram. Nah. Apa itu? Jadi ventilator. Jadi ini banyak sekali gambar-gambar seperti ini yang tidak tahu merasakan atau benar. Jadi kalau orang-orang yang kena COVID itu sampai masuk ke rumah sakit IGD itu bentuknya seperti ini, seperti astronot gitu. Betul, Jadi betul. itu salah satu cara pekerja medis menyelamatkan pasien COVID. Ini sebenarnya kenapa kita harus di seperti ini kan Pak Joko, alat seperti ini seperti itu. Itu kan pertanyaannya kenapa Iya. itu coronavirus ini sangat mematikan. Oke. Bagaimana cara pekerja medis menyelamatkan pasien Iya. COVID-19? Hmm. Pertama memang supaya selamat itu kan ada seperti jargon itu begini, bukan jargon apalah intinya ya. Sebelum kita menyelamatkan, apalagi ini untuk keselamatan jiwa ya, ini ya paling tidak kita harus selamat dulu, safe dulu. Para pekerja medis ini luar biasa, mereka harus selamat dan memang kalau kita ketahui di lapangan itu bahwa penyebarannya virus itu disebabkan karena dropletnya tadi Iya. itu kan ya. Nah, dia menghindari itu dengan APD. Lalu pertanyaannya kenapa COVID ini sangat mematikan? Tadi sudah kita bahas di depan berdasarkan data bahwa dia menyerang tidak hanya pada organ pernafasan, tapi lebih-lebih pada sampingnya ke semua. lebih-lebih pada sistem imunitas kita. Lalu ada banyak organ yang terserang. Lalu bagaimana ini cara kerja mungkin ini ya, menggunakan ventilator dan sebagainya. Secara ringkas, tidak secara detail, karena memang ini harus dengan ahlinya. Kita bukan ahlinya ya. Ini secara ringkas bahwa ventilator itu membantu pernafasan dan mengurangi tentang cairan yang ada di dalam tubuh kita ini. Seperti halnya orang yang tenggelam tadi itu. Maka memang ini kebutuhan oksigen mereka itu kan sangat kurang, maka dibantu dengan ventilator. Oke, jadi kenapa dibikin seperti astronot seperti ini? Memang ini salah satu cara atau teknologi yang baru di kedokteran untuk menambah oksigen. Betul. Oke. Seperti animasi tadi kan kebanyakan CO2 lalu ya sudah di ambang kematian tadi itu. Karena sekali lagi oksigen sangat intinya dibutuhkan untuk tubuh kita ya. Sebagai energi. Oke. Nah, ini sedikit juga animasi untuk teman-teman pengetahuan tentang teknologi di sistem pernafasan. Nanti tentu saja teman-teman akan lebih mendalami lagi sekali lagi kalau mau belajar tentang biologi seperti itu ya Pak Joko ya. Di kedokteran, kemudian SMA-nya semangat dulu supaya bisa masuk IPA seperti itu ya Pak Joko. Iya. Hari ini kesempatan kalian menjadi orang pertama dalam sejarah Tarakanita untuk bisa melakukan asesmen di kelas 8 ini nantinya ya. Nanti soal asesmen ya soal data-data seperti ini Pak Joko. Data harus banyak membaca. Oke. Jadi ini ventilator ini konsepnya sudah lama sebenarnya teman-temannya. Jadi seperti kalau kita di pompa gitu kalau zaman dulu itu. Tapi sekarang sudah sangat canggih sekali. Ya, jadi konsepnya sama yang dikatakan dengan Pak Joko tadi bahwa menambah oksigen. Ya. Jadi in dan out di ventilator itu juga bisa menyedot juga ternyata, menyedot cairan tadi yang terlalu banyak di alveolus itu tadi. Ya, jadi kemudian diharapkan ini pertukarannya ini kembali lancar lagi ya, truk-truk yang mengantar truk ini sel darah merah. Kemarin kita sudah belajar di kelas di semester 1 ya, yang mengantarkan oksigen dan CO2 itu tentu saja sel darah merah. Dengan apa? Hemoglobin. Oke, masih ingat gitu ya. Jadi itulah sistem kerja ventilator ya. Jadi menambahkan oksigen supaya kita tidak sesak nafas dan bisa hilang kesadaran kalau kita tidak ada oksigen. Iya, karena kekurangan oksigen apalagi sampai di otak ya, kita pusing. Nah itu tadi ya. Kenapa gejala COVID-19 tadi juga merasakan pusing ya? Karena kekurangan oksigen di otak itu tadi. Salah satunya kalau kita itu menguap, sering menguap itu bukan hanya ngantuk, itu berarti dia kurang oksigen dia. Oke ya. Nah jadi ketika terlalu banyak, nah bisa dilihat ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi paru-paru kita seperti kebakaran kalau terlalu banyak coronavirus di dalam. Nah ini pemadam kebakarannya itu ya ditambah
oksigen dengan ventilator ini. Dan puji Tuhan kasus-kasus sekarang ini kasus kesembuhan makin banyak nih Pak Joko ya Semakin daripada tinggi. tahun-tahun kemarin itu nggih. Oke. Para tenaga medis juga sudah siap, luar biasa mereka ya. Oke. Nah, jadi ventilator kalau teman-teman tahu alat ini di rumah sakit itu kerjanya in out atau plus minus menyedot dan memberikan oksigen. Nanti semua video ini akan Pak Bram share di classroom dan teman-teman Pak Bram harap bisa belajar lebih lanjut lagi Pak Joko ya. Iya, Biar, iya. karena kalau biologi cuma dibahas 1 jam itu nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Apalagi dengan topik-topik yang menarik. Iya. Oke. Sepertinya untuk pertanyaan saya lihat PowerPoint-nya lagi. Sudah ditanyakan semua ini ke Pak Joko ya. Mungkin kalau yang real time, jadi teman-teman saya persilakan masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya. Sebelum nanti Iya, ada karena yang bertanya. minggu kemarin sudah free tugas, nanti setelah ini ada penugasan refleksi seperti itu ya Pak Joko. Iya, Ya. harus ada dengan refleksi. Ya. Oke, boleh silakan bertanya dulu. Saya tunggu di chat aja di kolom chat ya. Atau kalau mau langsung buka Atau usul juga boleh mic ya. juga boleh. Ya. Usul Tentang Pak, apapun yang silahkan. Yuk. Ayo dong, kita tanya-tanya sebentar, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Silahkan Atau extra gangguan dancing atau extra wushu atau apa. mungkin gangguan pernafasan lain yang kalian masih kepo seperti itu ya Pak. Iya, Kalau iya. selagi kita masih bisa memberikan informasi yang bagus, kita akan berikan. Oke. Ada yang ingin bertanya? Sepanjang Pak Joko bisa jawab, Pak Joko jawab. Jika belum ya Pak Joko tangguhkan nanti. Elang Rana mungkin mau bertanya. William, wah ini ya. Semangatnya luar biasa William. Ini ada gak bergema tapi kecil ya. Ini. Iya. Semoga nanti kita punya peralatan yang lebih baik lagi. Iya, selalu berkembang Pak Joko ya. Iya, Ini termasuk ini sudah studionya sudah semakin daripada awal-awal dulu sudah semakin modern. Tinggal kita nanti mungkin belakangnya didesain kayak podcastnya Om Deddy gitu ya. Jadi ada wallpaper, ada banyak-banyak sekali nanti. Kita akan Iya. desain menarik mungkin biar untuk anak-anak. Siap, kita akan fasilitasi. Ada Pak dari Iya. Gabriel Daniswari. Oke Danis, Pak katanya ada kombinasi masker yang baik dan yang tidak baik. Nah yang baik itu gimana, yang tidak baik itu bagaimana? Oke, thank you Danis ya. Sambil jajab tentu saja yang penting kalau kita memakai masker karena di virus itu lubang masuk utamanya adalah hidung, itu harus menutup hidungnya. Hidung. Oke Pak Joko bisa memberikan sedikit informasi tentang permaskeran ini ya. Ya, Kenapa baik. kita Ini harus pakai masker dan sebagainya? bukan masker wajah ya. Bukan. Iya. Baik, saya jawab prinsipnya dulu. Virus itu ukurannya sangat kecil. Iya. Maka karena sangat kecil dia mampu menerobos pada pori-pori yang kecil. Harapannya memang seperti masker yang Pak Joko pakai, ini memang masker yang tidak standar. Oh, oke. Tidak standar dan kalau dalam segi medis memang tidak disarankan. Kalau kita pergi ke rumah sakit, ini ditolak masker-masker seperti ini. Harapannya menggunakan masker medis. Kalau tadi dikatakan baik dan benar gitu, harapannya memang masker yang memiliki lubang pori-pori yang kecil sehingga paling tidak menyaring untuk virus tadi. Tetapi di kenyataan di masyarakat menggunakan masker ya ini paling tidak sudah mengurangi. Baik jika misalnya kita pergi ke rumah sakit dan diizinkan ya didobel. Ini kemudian diberikan masker medis. Memang agak pengap, memang agak pengap. Lalu kalau ada yang hendak menggunakan supaya tidak ketinggalan modis begitu, diberikan masker yang medis, lalu dilapisi dengan masker yang menurut selera kalian bentuk gambar dan warnanya. Iya. Begitu, Jadi tetap dikombinasikan dengan masker medis yang sudah standar Kemenkes ini. Kalau kita standarnya ya Kementerian Kesehatan seperti itu ya Pak Joko. Ada yang C59 atau apa nah, itu ya. atau kalau N70 itu merek HP jadul dengan KN95 atau apa gitu ya. Jadi semakin banyak pelainya atau semakin banyak lapisannya tentu saja semakin baik ya Pak. Iya, dengan catatan tadi tetap lapisan supaya tidak tertembus ukuran virus yang sangat kecil. Makanya kemarin itu sempat juga viral itu bentrok antar influencer itu karena
kebanyakan hanya memakai face shield dan tidak memakai masker. Itu kan tentu saja bukan contoh yang baik juga nggih Pak Iya, Joko, benar, ketika benar. tadi kita bicara masalah virus yang sangat kecil, meskipun face shield itu di depan kita, virus Iya. bisa masuk dari bawah kan. Betul, Yang penting betul. kan maskernya ini nggih Pak Memang Joko. baiknya ya Nggih. kalau kita Heeh, berinteraksi nggih. seperti ini Pak Bram Mm-mm. dan anak-anak ya tetap harus pakai masker, Iya. baik lagi menggunakan Tambahi face face shield shield ya. seperti Face shield. petugas-petugas medis itu yang benar-benar sangat rapat. Betul. Karena saking kecilnya itu Iya. tadi Pak. Dan Oke. ini saya dengan Pak Bram juga dipisahkan Iya. dengan jarak ini. Ini Tetap. ada mejanya, memang kita terpisah. Dipisahkan dengan jarak. Aduh. Berdemik sekali itu. Sakit ya. Oke, jadi thank you Dennis pertanyaannya. Jadi kenapa juga kemarin kayaknya Kesha juga tanya sama waktu ada Pak polisi dari Magelang itu ya. Pak katanya masker scuba dilarang tapi kok banyak sekali polisi yang masih pakai scuba. Itu yang sangat bagus sekali itu kayaknya. Jadi memang scuba itu tidak begitu bagus karena tadi virus itu sangat kecil dan scuba itu sangat tipis, kita bisa melihat itu ya Pak Joko. Ya. Ya jadi meskipun kalian mau berekspresi dengan scuba yang modis, yang K-pop abis gitu, tetap dilapisi dengan Masker tadi medis, masker ya. medis kesehatan itu tadi. Pak Oke. Joko sarankan begitu supaya modisnya nggak hilang tapi sehatnya juga dapat. Memang tadi konsepnya karena virus ini sangat kecil ya Pak Joko ya. Iya. Jadi sebisa mungkin kita tutup hidung kita dengan masker, bukan sekedar face shield. Masker pun yang lapisannya berlapis-lapis dan ada intinya standar dari Kemenkes gitu ya. Oke, Betul. thank you banget Pak Joko, terima kasih. Iya. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada. Oke, 9.15 sepertinya Pak Joko ini Ya, waktu harus cepat berlalu ya. juga masih ada banyak acara setelah ini ya Pak Joko. Kalau begitu ini sepertinya sudah tidak ada. Kalau gini aja, kalau tetap masih ada pertanyaan ya seperti teman-teman kelas 9 kemarin ya karena waktunya juga sudah sangat mepet. Silahkan japri di grup IPA atau japri di Pak Bram. Nanti minggu depan lagi kita akan bahas lagi, masih ada waktu untuk kita ngobrol seperti ini gitu ya Pak Joko. Iya. Karena ini Pak Joko juga sepertinya habis ini masih ada acara-acara lain. Iya, benar. Mungkin saya minta Pak Joko sekali lagi untuk memberikan closing statement seperti ya Pak Joko ya. Iya. Untuk teman-teman kelas 8 entah tentang coronavirus atau tentang pembelajaran kita, tentu saja teman-teman pasti sudah rindu dengan Iya. closing statementnya Pak Joko. Kalau hal waktu itu tadi ada loncatan Pak Joko itu ingat dengan lagunya Pongki gitu ya. Waktu terus berlalu. Ya. Tapi ada satu lagi. Tidak dengan cinta. Waduh. Ya. Berdemik Gitu ya. sekali itu ya. Ya baik, terima kasih. Bersama kalian ini memang cepat sekali waktunya ya. Segalanya berlalu tapi tidak dengan cintaku ya, tetap sama. Oke. Pertama-tama Pak Joko mengucapkan terima kasih atas undangan Pak Bram. Iya, Ini sama-sama, kerinduan Pak Joko. saya untuk tetap mengajar, kangen dengan kalian semua ya. Terus pesan Pak Joko tetap jaga kesehatan, jaga protokol semuanya. Lalu yang kedua, ini penting juga. Apapun yang terjadi sampai kapanpun tolong dicatat, kalian harus tetap berkarakter baik. Pak Joko ulangi ya, tetap berkarakter baik. Karena itu salah satu ya, bukan salah banyak. Salah satu yang menyelamatkan hidupmu, yang membawa kemuliaanmu itu ya karakter baikmu itu. Ya, ini jadi ada dua, tetap jaga kesehatan, tetap berkarakter baik, tetap belajar dan semoga semuanya cepat berlalu tapi tidak dengan cintaku. Begitu ya. Terima kasih Terima sekali kasih. Pak Joko. Iya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Joko Wiharjo yang sudah mampu mampir di sini ya. Oke, tentu saja lagi kita sangat bangga bisa mengundang Pak Joko di kelas saya. Mungkin nanti Iya. Pak Joko akan hadir juga di kelas-kelas. Ya. Ditunggu saja. Atau mungkin Pak Bram Ya, kita Pak akan Adit. membahas seni di dalam sains gitu ya. Atau mengundang Pak Adit nanti yang di sini biar nggak di belakang layar terus ya. Iya, Pak Adit di belakang layar ini. Di sini ya kita bahas tentang TIK dan sains, bisa nggak ya? Iya. Oke. Gitu kalau gitu sekali lagi terima kasih waktunya Pak Joko. Terima kasih Untuk semangat semuanya. teman-teman bersama Iya. Pak Joko kita Iya. salam Tarakanita dulu. Iya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke. Terima kasih Pak Bram. Terima Sampai kasih, jumpa. Pak Joko. Oke. Oke, ya. Jangan kemana-mana dulu ya, masih ada
tentu saja tugas yang akan kalian kerjakan setelah ini ya. Oke. Nah, 1 menit lagi, Pak Bram akan menjelaskan dulu apa yang akan kita kerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, jadi ini yang akan teman-teman laksanakan di rumah sebagai refleksi ya. Jadi dan akan saya jadikan nilai ulangan harian saja ya, karena ini juga kemarin sudah banyak tugas ya, ada teka-teki, ada kuis dan sebagainya ya. Jadi ini untuk nilai ulangan harian kalian. Jadi minggu depan kita tidak akan ada penilaian, tapi bisa langsung lanjut ke materi yang lebih asik ya. Jadi silahkan teman-teman membuat rangkuman dari podcast hari ini ya. Jadi maksimal 2 halaman lah ya. Kalau ini bahasa ilmiahnya itu Pak Bram ingin kalian berlatih membuat esai ya, kayak Jerome Pauline. Jerome Pauline itu bisa ke Jepang itu karena dia pintar menulis ya. Selain matematika juga pintar menulis esai gitu. Nah, jadi ini rangkumannya itu berupa artikel ya. Kalian terserah mau kasih judul apa atau judulnya sama ya, ancaman coronavirus terhadap fisiologi sistem pernafasan. Boleh ya. Jadi Pak Bram akan berikan acuan ya. Jadi paragraf pertama, silahkan kalian mendefinisikan COVID-19. Ya, tadi kan sudah dibahas. COVID-19 adalah ada hubungannya dengan pneumonia yang disebabkan coronavirus. Nah, bahas 1 paragraf aja, kemudian di paragraf kedua silahkan dibahas tadi tahapan infeksi coronavirus tadi ya, dari coronanya masuk ke hidung, kemudian mungkin ada yang terjebak di silia tenggorokan, kemudian masuk ke bagian apa, ya tadi kan sudah dibahas ya, ke organ apa, ke alveolus ya, nah terus gimana tahap infeksinya bisa sampai jadi COVID-19. Oke. Yang di paragraf ketiga, tentu saja tadi kita sudah sedikit membahas tentang teknologi di sistem pernafasan, yaitu ventilator. Salah satu upaya untuk menyelamatkan pasien COVID-19. Kenapa ventilator ini bisa menyelamatkan pasien COVID-19? Intinya kan seperti itu. Jelaskan sedikit 1 paragraf itu. Tidak usah terlalu panjang. Kemudian keempat, tentu saja gangguan pernafasan tidak cuma COVID-19, seperti teman-teman kemarin juga banyak yang bertanya tentang asma ya. Jadi belum sempat kita bahas asma. Ya, tapi kalau asma itu intinya penyempitan saluran pernafasan akibat alergi. Sama konsepnya pembengkakan. Kalau ada patogen yang masuk seperti asma itu kan kebanyakan alergi debu gitu ya, atau alergi makanan apapun. Itu sel kita pasti membengkak. Begitupun ketika tadi ada coronavirus masuk ke alveolus, kemudian bertempur di situ pasti ada inflamasi atau pembengkakan sel. Asma konsepnya juga seperti itu. Ketika sel-sel trakea membengkak, jalurnya jadi sempit, kita bengek gitu ya. Nah, itu adalah kemudian diberi pertolongan pertama pakai inhaler itu. Konsepnya sama dengan ventilator. Nah, tapi kalau inhaler itu isinya bukan oksigen murni ya. Jadi cuma untuk melonggarkan trakea kita yang sempit akibat pembengkakan. Nah, kalau COVID ini harus ventilator. Kenapa? Nanti kalian jelaskan di paragraf 3. Di paragraf 4 silahkan jelaskan 1 paragraf gangguan pernafasan yang lain, gitu ya. Jadi maksimal 2 halaman, nggak banyak. Boleh ditulis tangan, boleh diketik pakai Microsoft Word, BPS atau apapun ya. Sekreatif kalian. Terutama sekarang sudah teknologi, aplikasi semuanya bisa. Kalau ngetik pakai Canva juga bisa ya silahkan. Tapi kalau Canva itu buat desain ya. Kalau ngetik nanti susah. Yang penting pakai Word aja. Oke, gitu. Kemudian dikirim di Google Classroom paling nggak minggu depan. Nanti Pak Bram akan karena tempat pengumpulannya. Oke, sudah jelas? No question ya? No question ya, sudah 9.22. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, terima kasih 37 orang yang sampai jam ini masih bergabung. Semoga kuota kalian masih tetap ada ya untuk pembelajaran selanjutnya. Sedikit berhemat, dikurangi nonton Jessica Jane dan Just No Limit-nya ya. Ditambah Vicky Nakinya juga dikurangin, Deddy Kobusernya dikurangin dikit-dikit gitu ya. Tambah nonton ke ide-ide. Pindah Basuda gitu ya. Anak-anak yang gaming gitu. Oke, ya. Jadi menutup pembelajaran ini dengan sedikit bersajak untuk kalian. Waduh ya, Pak Bram ini kan kalau di luar kelas ini jadi ala-ala musisi indie gitu ya. Kayak akan membuatkan puisi untuk kalian ya. Untuk
pembelajaran pada hari ini. Halo. Dunia yang kalut. Banyak nyawa tak berdosa sudah direnggut. Rasa tidak aman dan takut membuat suasana hati yang kalang kabut. Semoga dengan adanya titik terang bersama vaksin dan sebagai alat perang, ketika bisa kembali sama-sama berjuang dengan suasana bersenang-senang. Terima kasih sudah setia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, thank you. Nah, kalau mau meninggalkan room silahkan langsung masuk classroom, dilihat tugasnya. Terima kasih semuanya. Cakep. Salam Tarak Kanita, satu hati, satu semangat. Tarak Kanita, yes. Oke. Terima kasih Dennis Roli.